Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن. آمين آمين يا رب العالمين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah, berjuang kita di subuh ini, bangun awal atau bahkan ada bangun ketika azan berkumandang. Ketika ia bangun, seraya berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat suasana pagi hari setelah kita beristirahat di malam hari. Wa ilaihin nusyur, dan suatu hari kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan meninggal, kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beranting dan salam mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana diriku salat. Maka sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada subuh yang mulia ini adalah berbicara tentang salat yang sempurna bagaimana, meraih kesempurnaan salat. Tentu kita semuanya telah mengetahui bahwasanya salat ini adalah perkara yang wajib. Bunyal Islamu ala khams. Islam ini dibangun atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat kita kepada Allah, bersaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Tentu kita tahu bahwasanya salat ini adalah salah satu pilar landasan Islam agama kita. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Faman aqamaha faqad aqama ad-din." Barang siapa yang menegakkan salat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadama
saking urgennya, saking fundamentalnya sholat, maka sholat ini menjadi penentu akan tegak atau tidaknya agama kita. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal salat doa iftitah kita membaca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perlu kita sadari dan perlu benar-benar kita hayati bahwasanya inna salati, bahwasanya salatku. Di dalam salat tersebut ada bacaan Al-Fatihah. Maka diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ucapanku, zikirku Allahu Akbar untuk siapa? Al-Fatihah yang dilantunkan untuk siapa? Ruku. Jika seseorang hamba melaksanakan salat, ia berruku, melakukan ruku. Kemudian dia i'tidal, ia bangun tegak kembali, bangun dari ruku. Perantara atau tengah-tengah antara ruku dengan sujud. Setelah itu dia melakukan sujud, melakukan dulu di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, dan kemudian bangun lagi untuk melakukan rakaat-rakaat seterusnya. Untuk siapa? Untuk siapa seorang hamba 5 kali paling minimal kewajibannya untuk ruku dan sujud sebanyak 5 waktu? Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Yang pertama, kita harus menetapkan niat kita bahwasanya ruku dan sujud kita itu bukan untuk orang lain, bukan untuk penguasa, bukan untuk jin atau syaitan atau iblis, bukan untuk malaikat, bukan pula untuk kayu, dinding, tembok, atau barangkali ada sholat kita di belakang orang tertentu. Sujud dan rukuk kita bukan untuk orang tersebut, orang yang di hadapan kita, melainkan rukuk dan sujud kita lillahi rabbil alamin. Ini harus kita perhatikan dan harus benar-benar kita hayati di dalam setiap ibadah kita. Lillahi ta'ala, itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan penentu akan kesempurnaan sholat kita. Kalau sholat itu bukan untuk Allah, maka tidak perlu kita tanyakan sholatnya sempurna atau tidak. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Perkara pertama yang dihisab, yang dihitung amalnya, jumlahnya, kualitas dan kuantitasnya terhadap seorang hamba yaumil qiyamah, nanti ketika di hari kiamat, as-shalat. Itu adalah ibadah sholatnya. Mengapa sholat? Ini saking istimewanya ibadah sholat. Bukan maknanya sholat ini nanti dia adalah melebihi daripada perkara haji, ibadah puasa, tidak seperti itu. Tapi sholat memiliki keistimewaan tertentu. Zakat wajib, fardu, dan merupakan rukun Islam kita. Tidak bisa kita tidak melaksanakan zakat. Puasa begitu juga. Mampu kita tetapi tidak berpuasa, maka kita telah tidak menjalankan salah satu daripada rukun Islam. Haji, mampu kita berhaji, tetapi tidak kita laksanakan haji tersebut, maka sesungguhnya kita telah hilang atau telah tidak melaksanakan, telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak taat untuk melaksanakan salah satu perintah kewajiban yang ada di dalam rukun Islam yang 5. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah salatnya adalah perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in salaha al-'amalu kulluhu aw salaha lahu sa'iru 'amali. Ketika salatnya benar, salatnya baik, atau salatnya bahkan
sempurna, saluha sa'iru amali, maka amal-amal ibadah yang lain akan ikutan baik, akan ikut baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali, ketika salatnya ternyata rusak, salatnya tidak baik, maka bisa berpotensi akan atau berpengaruh terhadap amal-amal ibadah yang lain pun menjadi rusak karena sholatnya tidak baik. Maka anak-anak kita ajarkan dari awal untuk melaksanakan sholat, meskipun dia masih belepotan dalam hal melantunkan ayat atau melantunkan bacaan-bacaan di dalam sholat, tapi kita perintahkan setidaknya dia bisa sudah ruku, meskipun dari ruku dia bangun lagi. Rukunya, kalau imam ruku sekali saja di dalam satu rakaat, bisa jadi anak tersebut sampai 3 kali ruku. Karena kenapa? Dalam rangka belajar. Saking kita merasa bahwasanya sholat ini penting dan sangat-sangat penting bagi anak-anak untuk diajarkan, sampai kita memaksa anak tersebut untuk melaksanakan, untuk belajar melakukan sholat. Dan yang kita inginkan, coba lihat di dalam salah satu doa yang biasa kita lantunkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah diriku muqimas shalah, penegak sholat, di antara hamba-Mu yang benar-benar melakukan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga terhadap keturunan-keturunanku, anak-anak cucuku kelak adalah anak-anak yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku ini, hajatku ini, permintaanku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beserta anak-anak cucu kita adalah anak-anak yang menegakkan salat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika detik-detik terakhir wafat, detik-detik terakhir wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kira-kira 10 atau 11 tahun setelahnya Rasulullah wafat. Dan ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari tersebut, di hari Senin, ketika azan berkumandang di subuh hari, para sahabat telah berkumpul di Masjid Nabawi. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka masih menanti kehadiran Rasulullah SAW. Masih menanti. Dilihat-lihat ke rumah Siti Aisyah, ada tidak Rasulullah keluar dari pintu rumah. Namun Rasulullah SAW tiba-tiba membukakan jendela, membukakan tirai jendela kamar Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah menampakkan senyuman kepada para sahabat, dan di kala itu para sahabat girang, bahagia. Rasulullah itu beberapa hari sebelumnya mengalami sakit, bahkan di hari itu Rasulullah sakit. Ada riwayat mengatakan Rasulullah sakit di bagian kepala. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu sakit demam. Intinya tidak sehat badan Rasulullah SAW. Namun ketika itu di subuh petang, di subuh hari itu, Rasulullah menampakkan wajah yang ceria, wajah senyuman. Ketika para sahabat telah yakin dan optimis Rasulullah akan keluar dan mengimami sholat kita, sholat subuh kita. Namun Rasulullah SAW setelah itu memberikan isyarat. Mungkin seperti ini isyarat Rasulullah. Yang kita pahami adalah langsung mulaikan sholat. Sesungguhnya diriku tidak mampu mengikuti jamaah bersama kalian. Jadi Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para sahabat untuk memulai sholat. Lalu Rasulullah menutup tirai jendelanya. Itu adalah subuh terakhir Rasulullah SAW. Maka sholat langsung dipimpin oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW
SAW itu disebabkan oleh racun yang pernah disuntikkan, yang pernah diletakkan di dalam daging di peperangan Khaybar. Ada peperangan Khaybar. Kala itu Rasulullah bersama para sahabat menyantap daging makanan untuk menambah energi di dalam peperangan. Rasulullah SAW ketika sudah mengambil potongan daging kemudian memasukkan ke dalam mulut dan sudah tertelan, baru daging itu berbicara kepada Rasulullah. Mukjizat Nabi. Daging mengatakan kepada Rasulullah, "Inni masmum." Sesungguhnya diriku telah disuntik racun, telah diracuni. Dan seketika itu Rasulullah mengatakan, memerintah para sahabatnya untuk menurunkan tangan. Jadi maknanya para sahabat ini tinggal masuk saja ke dalam mulut, lalu Rasulullah mengatakan, turunkan tangan kalian, karena sesungguhnya laham daging ini telah berkata kepadaku bahwasanya ia telah diracuni. Namun racun tersebut sudah masuk ke dalam perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hari terakhir Rasulullah menyatakan itu. Rasulullah seolah-olah urat nadi Rasulullah ini ingin copot, ingin putus, saking sakitnya yang dirasa oleh Rasulullah akibat daripada racun itu. Lalu Rasulullah SAW kemudian memanggil Siti Fatimah, membisikkan ke satu bagian telinganya dengan bisikan sehingga Siti Fatimah menangis terseduh-seduh. Dan kemudian Rasulullah membisikkan di bagian telinga yang lain satu kabar gembira. Seketika itu Siti Fatimah senang, diberikan kabar bahwasanya sesungguhnya ayahmu ini tidak akan merasakan sakit seperti ini pada hari setelahnya. Maknanya ini adalah sakit terakhir Rasulullah SAW, dan itu benar-benar dipahami oleh Siti Fatimah. Sakit yang dirasa oleh Rasulullah ini adalah sakit terakhir. Kemudian dibisikkan bahwasanya Siti Fatimah adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Nanti di dalam surga beliau adalah pemimpin daripada kalangan wanita. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada cucunya Hasan dan Husain, memberikan wasiat dan nasihat pula kepada istri-istrinya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW setelah memberikan wasiat, Rasulullah berbaring di atas pangkuan Siti Aisyah. Pesan Rasulullah SAW di kala itu, dan itu merupakan detik-detik terakhir Rasulullah, as-salat, as-salat, wattaqullaha fima malakat aymanukum. As-salat, salat, as-salat, salat, dua kali diulang oleh Rasulullah SAW sebagai wasiat bagi umatnya untuk melaksanakan salat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hak-hak budak hamba sahaya. Maka di wasiat tersebut Rasulullah berpesan dua. Yang pertama, jagalah hablum minallah, jagalah hubungan antara dirimu dengan Allah dengan melakukan salat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah terhadap hak-hak hamba sahaya. Maknanya terhadap hak hamba sahaya, orang paling rendah derajat, status paling rendah hamba sahaya, diperintahkan untuk menjalin atau melaksanakan hak-haknya, apalagi kepada orang-orang merdeka. Pesan Rasulullah, jagalah hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi Rasulullah tidak, di wasiat terakhir Rasulullah adalah wasiat salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita laksanakan. Jangan sampai kita meninggalkannya. Akan ada satu orang sahabat, dia masuk ke dalam masjid
Tetapi Rasulullah SAW ternyata berada di sudut masjid. Sahabat tersebut sudah melaksanakan salat. Kemudian ia datang menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian fasallama alaika, melafazkan assalam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, wa alaik, dan juga atas engkau keselamatan itu. Lalu Rasulullah tidak banyak berbicara, memerintahkan farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, lakukan salat, sesungguhnya kamu belum salat. Terkejut orang tersebut. Kenapa dia sudah melakukan salat, kemudian menghampiri Rasulullah, tidak banyak kata dari Rasulullah, langsung diperintahkan kembali ke tempatmu, laksanakan salat atau ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum salat. Lalu dia kembali melakukan salat. Setelah itu dia menghampiri Rasulullah kedua kalinya. Tidak banyak berbicara Rasulullah, langsung perintah itu lagi, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangi salat, sesungguhnya kamu belum salat. Sudah dua kali. Lalu dia kembali melakukan salat, mengulangi salat kesekian kalinya. Lalu dia kembali kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah masih mengucap itu. Lalu apakah dia akan kembali? Tidak. Dia tidak lagi kembali, melainkan dia meminta kepada Rasulullah, fa'allimni ya Rasulullah, ajarkan diriku salat. Barulah Rasulullah SAW mengajarkannya salat. Apa kata Rasulullah SAW? Idza kunta ila sholati fa'asbighil wudu. Jika kamu ingin menegakkan salat, melakukan salat, fa'asbighil wudu, sempurnakan wudu. Jadi ketika ingin menggapai kesempurnaan salat, itu dimulai dengan menyempurnakan wudu, bersuci. Sebelum wudu, taharah. Kalau baru keluar dari kamar mandi, dari kampus misalnya, sempurnakan dulu taharahnya, istinjanya. Kemudian apalagi sedang berhadas besar, maka lakukan taharah dulu. Setelah itu melakukan wudu, fa'asbighil wudu, sempurnakan wudu. Setelah sempurna wudu bagaimana? Istaqbilil qiblah, kata Rasulullah SAW, menghadap ke kiblat. Setelah sempurna wudu, lalu berdiri menghadap kiblat. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, fakabbir, maka bertakbirlah kamu, yaitu takbiratul ihram, takbir membuka salat. Kemudian thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah beberapa ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Maknanya ini membaca surat pendek. Setelah amin, bacalah beberapa potong ayat. Ma tayassara ma'aka, apa yang mudah bagimu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu ruku, wa tatma'in. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ruku, bukan sekedar ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu benar-benar tetap. Tuma'ninah itu tenang ketika kamu melakukan sholat. Kata Rasulullah kepada sahabat tersebut, hatta tatma'inna raki'an, ada tuma'ninah di situ. Tuma'ninah bagaimana kita menggapainya? Dengan membaca beberapa bacaan. Kalau rukuk, subhana rabbiyal azim, atau dengan riwayat yang lain, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu juga. Jadi ketika rukuk, hatta tatma'inna raki'an. Kemudian apa? Bangun, thumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian kamu berdiri dan kamu bertuma'ninah saat i'tidal. Begitu juga kata Rasulullah ketika sujud, hatta tatma'inna sajidan. Jadi salat kita sempurna itu ketika ada tuma'ninah. Di situ kita raih ketenangan dalam melakukan salat. Sampai kata Rasulullah, thumma rfa' ra'saka hatta tastawiya qa'idan, thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lalu lakukan itu
pada setiap kali engkau sholat. Ini sederhana saja dan kita sudah melaksanakannya insyaallah ta'ala. Namun terkadang kita tidak luput akan kesalahan. Wudu sering kita perhatikan. Maka saya wudu asal-asal saya sudah basah, tidak sampai ke situ. Itu banyak kita perhatikan. Dan ini sebagai pengingat bagi kita semuanya, terutama kepada kami pribadi. Hendaknya kita melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat tadi, bahwasanya jangan sampai ketika andai kata Rasulullah SAW hadir bersama kita, kemudian kita sholat dan kita menghadap Rasulullah, disuruh ulang sholat kita berkali-kali. Karena kenapa? Tidak sempurna sholat kita, tidak ada tumakninah, tidak ada wudu yang sempurna, tidak menghadap kiblat. Perkara menghadap kiblat, pertanyaan, apakah kita menghadap kepada ainul kiblat atau jihahnya? Ainul kiblat, kepada kiblat itu sendiri. Andai kalau melenceng, apakah itu tidak sah sholatnya? Maka para ulama memberikan kesimpulan atas diskusi yang panjang terkait dengan istiqbalul kiblat. Ketika kita benar-benar berada di depan Ka'bah al-Musharrafah, maka pastikan kiblat kita tidak melenceng daripada Ka'bah. Namun ketika kita berada jauh daripada Ka'bah, maka istiqbalul kiblat adalah ketika kita menghadap kepada arah kiblat. Hari ini bisa kita ketahui arah kiblat dengan banyak hal. Bisa kita ikuti bagaimana apa yang telah ditentukan oleh tim penentu arah kiblat dari Kanwil Kemenang misalnya. Atau mungkin kita bisa melihat aplikasi, tapi saya pribadi tidak yakin dengan aplikasi karena tidak begitu akurat. Atau ada yang secara alami, biasanya di bulan 5 atau bulan 6 atau bulan 7 terjadi dua kali minimal, dua kali maksimal di dalam satu tahun. Pada waktu asar jam 16:18 itu ada posisi matahari benar-benar berada di atas Ka'bah, pas berada di atas Ka'bah, namanya Qasdul Qiblat. Maka rumah-rumah kita apabila kita ragu akan benar atau tidaknya kiblat di tanggal tersebut, di waktu tersebut, bisa kita berdirikan satu pensil atau sesuatu yang juga, kemudian kita lihat arah bayangannya kemana. Maka itulah menjadi kiblat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk Rasulullah SAW pernah mengatakan, aswarun nasi sarifatan alladhi yasrifu min salatih. Ternyata pencuri yang paling aswa, yang paling buruk, pencuri yang paling hina, itu bukan pencuri bank besar, bukan pencuri celengan masjid. Hari ini banyak sekali yang viral mencuri celengan masjid, tabungan masjid. Mudah-mudahan masjid kita jauh. Kalau ada cepat-cepat, mudah-mudahan dapat siapa pelakunya. Tapi pencuri yang dikatakan oleh Rasulullah yang paling buruk bukan pencuri itu, bukan pencuri mobil, bukan pencuri emas, bukan, tetapi pencuri salat. Kata Rasulullah, pencuri yang paling buruk adalah pencuri salat. Bagaimana dikatakan dia mencuri salat? Seseorang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya, atau beliau bersabda yaitu orang yang tidak lurus tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika kita salat, pastikan benar-benar kita serius dalam rukuk dan sujud. Ketika kita rukuk benar-benar lurus. Karena ada sebagian kita seperti ini rukuk lurus. Kalaupun memang tidak lurus, agak sedikit bungkuk, maka usahakan semampu kita, bahwasanya kita ingin lurus semampu kita. Jadi itu untuk meraih kesempurnaan salat yang sedang kita laksanakan. Kemudian Rasulullah SAW ini menjelaskan tilka salatul munafik. Jadi ternyata salat ini ada kaitannya dengan kemunafikan. Tentang kemunafikan. Jadi tilka salatul munafik, kata Rasulullah SAW, begitulah salat orang-orang munafik. Bagaimana? Yajlisu yarqu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Ada orang ketika dia di petang hari, ia duduk menanti
menanti sunset, menanti akan terbenamnya matahari, hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai satu waktu memang hampir masuk ke dalam maghrib, qama falaqaha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Bagaimana itu? Tadi ada orang, ini kisah terakhir, bahwasanya ada orang yang menanti turunnya matahari, terbenamnya matahari, lalu orang tersebut belum lagi melaksanakan sholat asar, tidak lagi melaksanakan sholat asar, sampai ketika menjelang sholat maghrib, menjelang azan maghrib, baru dia ambil wudu, kemudian dia melaksanakan sholat. Fanaqaraha arba'an. Ini pelajaran bagi kita. Orang-orang munafik seperti itu, dia melakukan sholat seperti nakar. Nakar itu apa? Ayam atau induk ayam yang mencontoh makanan. Nanti pulang ke rumah, coba ambil beras, berikan ke ayam. Coba perhatikan bagaimana contohkan ayam itu pada beras yang kita berikan. Pasti cepat sekali. Jadi fanaqaraha arba'an, orang tersebut melaksanakan 4 rakaat asar itu seperti ibaratnya ayam yang memakan makanannya. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Namun dia tidak banyak berzikir di dalam. Maka di dalam sholat ada bacaan. Bacaan itu yang menyebabkan sempurnanya sholat kita. Maka pastikan sholat kita sempurna secara rukun, sempurna secara sunnah-sunnah atau bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi kita yang hadir di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan oleh Allah hidayah, diberikan taufik untuk menjalankan sholat kita sampai akhir hayat kita dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq lis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.